Kenapa Jumirsa? Karena maksudnya itu Jumaji dan pemirsa. Tiga jumlah pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah. Pada malam ini kita kembali kedatangan tamu. Malam ini adalah seorang siswa yang menurut saya ada hal yang perlu kita tanyakan sama yang bersangkutan, karena saya yakin tidak banyak anak seperti ini. Dia begitu berbakti kepada kedua orang tuanya, terkadang harus mengorbankan pendidikannya, padahal di situ punya cita-cita luhur. Nah, ini yang perlu kita gali pada malam ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini kita mau bincang-bincang nih, karena saya dapat kabar, ada informasi bahwa katanya seringkali terlambat ke sekolah hanya karena mengurus adik-adik sebelum berangkat. Bahkan mengurus orang tua ya waktu masih sakit. Iya. Ya, bisa diceritakan seberapa sayang kepada orang tua, seberapa hormat kepada orang tua sehingga rela terlambat sekolah hanya karena mengurus orang tua, bahkan sampai masak air untuk memandikan orang tua. Bisa diceritakan? Bagaimana perasaan ya sayangnya sama orang tua sehingga ya rela buat begitu itu. Kan tidak banyak anak-anak biasanya itu kalau dengan alasan sekolah, saya tidak bisa karena saya mau ke sekolah. Nah, biasanya kan diurus adik-adik dulu kan, baru kemudian ke sekolah. Bisa diceritakan yang membuat harus seperti itu? Yang pertama, waktu masih hidup mama, pagi-pagi harus memasak air panas. Terus sudah itu kalau sudah masak air panas, kan saya punya adik, harus ganti popok terus kasih mandi. Sudah itu kalau sudah urus adik, saya mandi terus pergi berangkat ke sekolah, biasa juga terlambat. Akibat karena harus mengurus adik ya, membantu orang tua. Terus kesibukan bapak apa? Kerja. Jadi biasanya kalau bapak pergi kerja, di situ yang yang ngurus semua, membantu karena orang tua tidak bisa sama sekali ya. Iya. Berapa lama itu? Apanya? Orang tua sakit, lalu kemudian sering terlambat sekolah. Sekitar 7 tahunan. 7 tahunan, luar biasa sabarnya anak. Jumirsa rahimakumullah, saya kira ini yang luar biasa ini. Jarang kita temukan anak yang begitu baktinya kepada orang tuanya sampai harus ya seperti itu. Kemudian bagaimana setelah orang tua meninggal? Perannya kalau dulu mengurus orang tua, sekarang mungkin ada ya. Bisa cerita apalagi apakah masih sering terlambat atau sudah lebih ini sekarang karena tidak lagi mengurus orang tua? Sering terlambat. Oh, masih sering terlambat. Kenapa? Karena ngurus adik. Mamam itu, mamam tidur, iya, mamam tidur, iya, mamam.
Mengurus adik. Model bentuknya seperti apa itu mengurus adik? Kan sekarang ini kalaupun misalkan anu mau berangkat kan tetap juga tidak ditinggalkan adik di rumah. Ada kakak. Oh, ada kakak. Nah, itulah bentuknya seperti apa mengurus adik sebelum berangkat ke sekolah. Apa Eh, yang Anda buat? kalau pagi-pagi memasak untuk bapak, Mm-mm. terus Coba kebiasaan nih sama. kasih mandi adik, Mm-mm. sudah itu berangkat ke sekolah. Luar biasa. Terus tidak ada rasa-rasa ini menyesali itu semua. Tidak ada. Tidak. Ikhlas ya. Ikhlas. Luar biasa bisa. Cita-citanya apa? Guru. Mau jadi guru. Apa yang Anda bayangkan itu? Bahwa nanti setelah jadi guru kira-kira seperti apa dengan melalui penderitaan-penderitaan seperti ini yang mungkin tapi guru-guru tahu kalau ini terlambat karena persoalan itu. Enggak ya? Luar biasa ya. Akhirnya guru itu kan tidak paham bahwa terlambat karena ngurus adik. Mungkin perlu ada keterbukaan ini. Nah, mungkin yang saya tanya ini, kira-kira cita-citanya mau jadi guru, apa targetnya? Mau mencerdaskan kehidupan bangsa atau mendidik ya generasi sehingga bisa menjadi generasi yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Mendidik anak-anak supaya jadi pintar. Pintar, terus kemudian bisa berbakti ya kepada kedua orang tua. Luar biasa. Jumirsa, di setiap malam-malam sebelumnya itu seringkali kita ini ada kondisi ada keceriaan lah ya, keceriaan yang pada saat-saat kita ada konten begini ini. Tapi kali ini kayaknya saya juga tidak bisa lebih ini karena terharu ya seorang anak yang begitu berbakti. Dan memang itu modal kita satu-satunya adalah bagaimana kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Karena di dalam kehidupan kita itu yang jadi keramat hidup itu adalah orang tua. Ada hadis Nabi mengatakan begini, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Apa dengan dasar itu sehingga berbakti kepada kedua orang tua, atau memang merasa bahwa kehadirannya di dunia ini karena sebab orang tua? Bahwa hadis itu menjelaskan keberkahaan kita itu surganya kita di bawah telapak kaki ibu. Terus kemudian itulah yang menyebutkan kemudian ada juga hadis mengatakan begini, ridullah fi ridul walidain, ridhonya Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua. Nah, apa harapannya terhadap adiknya berapa? 1. Apa harapannya terhadap adik yang diurus ini? Supaya berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua ya, melihat adik juga bisa berbakti kepada kedua orang tua, mungkin menjadi anak yang berguna ya. Luar biasa. Jumirsa, saya sendiri merasa karena apa yang ada pada diri adik kita ini, anak kita ini, saya yakin juga mungkin kita ini sebagai orang tua begini ini belum tentu bisa hal seperti itu, ketulusannya membantu orang tuanya itu. Sampai kalau saya dengar mungkin bisa dicerita ya, bagaimana dulu mengurus orang tua itu waktu sakit. Kembali ke situ dulu bisa kita dengar. Karena yang saya dengar itu sampai masakkan air panas untuk mandinya orang tua. Dan itu berlangsung sekian lama ya. Bisa cerita dulu tentang ya sakitnya apa? Sakitnya kalau bilang dokter kayak rendah gula. Rendah gula. Ya asam urat juga dengan kolesterol. Ini berlangsung sekian lama ini begitu terus ya, di setiap hari dimasakkan air panas orang tua. Tidak pernah merasa berat melakukan itu. Luar biasa. Bisa menyampaikan pesan kepada Bapak lewat podcast ini.
apa harapannya sama Bapak? Bahwa Anda itu menginginkan kemudian mengurus adik-adiknya apa semua. Terus apa yang Anda harapkan untuk Bapak terhadap? Karena pasti kan punya cita-cita juga. Semoga Coba lihat ke sana. Ada sih. Bapak pasti kan kalau nanti buka YouTube akan menonton itu. Coba. Bicara sama Bapak. Bapak, semoga saya bisa mendidik anaknya dengan baik lagi. Walau mama sudah tidak ada. Cukup sampaikan. Ya pemirsa, anak ini kan tentu sementara menuntut ilmu. Saya kira kita juga semua merasa mendapat hal yang sangat luar biasa sebetulnya, tercerahkan karena seorang anak yang begitu baktinya kepada orang tuanya sampai kemudian rela atau terlambat pergi ke sekolah. Mudah-mudahan nanti ibu guru, bapak guru, alia ya menyaksikan ini sehingga tentu ada kebijaksanaan terhadap si anak ini, karena ternyata apa yang dilakukan itu adalah menurut saya sekolah juga ikut berhasil mendidik, bisa mendidik anak menjadi anak yang begitu baktinya kepada orang tuanya. Saya kira mudah-mudahan ini semua ada hikmahnya kepada kita semua. Ya semoga pemerintah juga ikut memperhatikan ini keterkaitannya dengan mungkin saya yakin tentu tetap juga kita bisa perhatikan ini pendidikannya agar kelak bisa lebih banyak memberi manfaat, bukan hanya sekedar di lingkungan keluarganya tapi lingkungan di sekitar. Sehingga ke depan ini harapan kita bahwa benar-benar pendidikan itu adalah sesuatu yang merubah kepribadian kita menjadi lebih baik. Harapan kita bahwa termasuk mungkin ya pasti kan sering teringat orang tua ya. Ya bagaimana orang tua selama hidupnya menyayangi Nia Ramadhani ya. Terus kemudian sekarang ini masih butuh kasih sayang, ternyata Allah ya lebih menyayangi orang tua kita, sudah memanggilnya kembali ke hadiratnya, sebab semuanya kita ini akan kembali ke sana, bahwa kita semuanya akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya semoga mungkin ya harapan kita ya tergugah bagi siapa yang menyaksikan konten ini, sehingga mungkin pemerintah termasuk melalui Basnas ya bisa juga memberikan kontribusi semua yang menyaksikan ini ya, setidaknya kalau sebayanya itu atau ya kita yang merasa sebagai anak, bagaimana kita ini bisa juga berbakti kepada kedua orang tua kita, kan itu tidak ada batasannya. Bahkan orang yang paling berjasa dalam hidup kita itu penyebabnya kita adalah kedua orang tua kita. Tadi sudah bicara sama orang tua, ada pesan-pesan sama teman-teman? Teman-teman saya, jangan putus sekolah, semangat belajarnya. Jadi pesannya adalah semangat belajar, jangan pernah putus sekolah, kejarlah cita-cita dan bercita-citalah setinggi langit, setinggi mungkin ya. Baik pemirsa dan pemirsa rahimakumullah, demikianlah bincang-bincang kita bersama dengan anak kita Nia Ramadhani, masih berstatus sekolah ya, Alia berapa tuh situ? Alia Man 1 Kolaka Utara ya. Ya semoga Nia Ramadhani ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan kemudian ilmunya semakin bertambah dan segala ilmunya itu menjadi alat untuk kebaikan dunia dan akhirat kelak. Dan setidaknya ilmu yang dimilikinya itu menjadi cahaya bagi dirinya dan di sekelilingnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.